Bila engkau tidak bisa menyaksikan mereka, engkau tidak bisa melihat mereka orang-orang yang saleh, engkau tidak bisa melihat para aulia Allah, kada bisa bertemu mereka sebagaimana kebiasaan sekarang ini, tidak ada yang lebih baik daripada membaca sejarah hidup mereka, kabar-kabar mereka, manakib mereka, dan sejarah hidup mereka. Kalau kita ini kesulitan mencari kawan yang baik, kita kesulitan mencari orang yang baik yang bisa membangkitkan semangat untuk ibadah, sulit. Ada caranya. Cari buku-buku, kitab-kitab yang menceritakan perjalanan hidup aulia Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Al-faslu tsani bil hassi ala mujalasatil awliya wa suhbatis salihin. Pasal yang kedua pada mendorong atas satu majelis dengan para aulia dan bersahabat dengan orang-orang yang saleh. An Ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala qultu ya Rasulullah ayyu julasaina khair. Apa jua teman duduk kami yang paling baik? Apa jua teman duduk kami yang paling baik? Qala, menjawab Rasulullah, man zakkarakum billah ru'yatuhu wa zada fi ilmikum mantiquhu wa zakkarahum bil akhirati ilmuhu. Orang yang mengingatkan akan kamu dengan Allah melihat dia, orang yang bertambah pada ilmu kamu oleh tutur katanya, orang yang mengingatkan akan kamu dengan akhirat ilmunya. Artinya jakanya kawa kita ini satu majelis dengan orang yang bila kita lihat orang itu kita ingat kepada Allah. Orang yang bila kita sekedudukan dengannya tutur katanya menambah ilmu lawan kita. Orang yang bila sekedudukan dengan kita mengingatkan kita kepada akhirat ilmunya. Nah, bila macam itu orangnya, maka dialah sebaik-baik orang yang satu majlis, satu kedudukan dengan kita. Qala al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumaid nafa'allahu bih, al-khairu wasyarru madriyun bil insan wa la yadhharu illa bi mukhalatatihi li ghairihi fa in khalata al-akhyara zahara minhu fi'lul khair wa in khalata al-ashrara zahara minhu fi'lus syarr. Kebaikan dan kejahatan itu ditaburkan, ditebarkan pada manusia. Artinya di dalam manusia itu, di dalam diri kita ada bibit-bibit kebaikan, ada bibit-bibit kejahatan yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bibit-bibit kebaikan akal, bibit-bibit kejahatan nafsu sumbernya. Itu ada dalam diri setiap manusia. Jadi setiap manusia ditebarkan oleh Allah bibit-bibit kebaikan dan bibit-bibit kejahatan. Wala yadhharu illa bi mukhalatatihi li ghairihi, dan tidak tampak itu bibit-bibit tadi kecuali dengan bergaulnya dia bagi selainnya. Bibit kebaikan yang ada dalam diri kita kada akan tampak
Bibit kejahatan yang ada dalam diri kita kada akan tampak kecuali bila mana kita bergaul kepada orang lain. Fa in khalatal akhyar zahara minhu fi'lul khair. Jikalau dia bergaul orang yang baik, nah nampaklah daripadanya perbuatan kebaikan. Wa in khalatal asrar, jika dia bergaul orang-orang yang jahat, zahara minhu fi'lus syarr, tampaklah daripadanya perbuatan jahat. Jadi dalam diri kita ini ada bibit-bibit keduanya. Nang mana nang hendak kita tumbuhkan? Bibit apa nang hendak kita kembangkan? Bibit apa nang hendak kita tampakkan? Caranya hanya satu, bergaul kepada orang. Kalau kita hendak menyuburkan bibit kebaikan dalam diri, bergaul kepada orang-orang baik. Kalau kita hendak menampakkan bibit kejahatan yang ada dalam diri kita, bergaul kepada orang-orang yang jahat. Karena dengan bergaul itulah subur bibit-bibit yang ada di dalam diri manusia itu. Ini kalamnya Al-Habib Ahmad bin Umar bin Smith, nafa'allahu bih. Wa qala Syekhul Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, i'lam anna mukhalatata ahli khair wa mujalasatahum tazra'u fil qalbi mahabbatal khair wa tu'inu 'alal 'amali bih. Sahibur Ratib berkata, ketahui bahwa bergaul dengan orang-orang baik, sekedudukan dengan mereka, itu menanamkan di dalam hati cinta kebaikan dan menolong atas berbuat dengan kebaikan itu. Sebagaimana bahwa anna mukhalatata ahli syarr wa mujalasatahum taghrisu fil qalbi hubbas syarr wal amala bih. Sebagaimana bahwa bergaul orang-orang yang jahat dan orang-orang dan semajelis mereka, sekedudukan mereka, itu menumbuhkan dalam hati cinta kejahatan dan beramal kejahatan. Itu sudah jelas. Kita berkawan orang-orang baik, pasti kita akan dapat kebaikan. Berkawan dengan orang-orang yang jahat, minimal kita dapat angin kejahatan. Wa aidan, dan lagi, man khalata qauman wa asyarahum ahabbahum daruratan. Barang siapa bergaul dengan satu kaum, wa asyarahum, hidup bersama mereka, ahabbahum darurah, pasti dia mencintai mereka itu. Sawaun akanu akhyara am asyrara, sama ada mereka itu orang baik atau orang jahat. Kita terbiasa hidup di lingkungan orang yang jahat, hidup terbiasa di lingkungan orang yang maksiat kepada Allah. Akhirnya kita pasti cinta kepada mereka. Darurah. Demikian pula kalau kita hidup sepergaulan dengan orang-orang yang baik, akhirnya kita pasti cinta kepada orang yang baik itu. Wal mar'u ma'aman ahabba fid dunya wal akhirah. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai di dunia dan di akhirat. Seseorang itu beserta orang yang dia cintai dalam dunia dan akhirat. Seperti apa yang disampaikan malam Selasa dahulu oleh Habib Husain bin Agil tentang hadis innal arwaha junudun mujannadah, bahwa Allah menciptakan roh berapa ribu tahun lagi sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Allah sudah menciptakan roh-roh manusia. Itu disebut ngarannya alamud dar atau alamul arwah. Lalu roh-roh yang diciptakan Allah di situ berkelompok-kelompok, sudah dikelompokkan oleh Allah. Ini orang-orang sini, ini kumpulannya.
Orang-orang ini di sini kumpulannya, orang-orang sini di sini kumpulannya, orang-orang sini kumpulannya. Nah, kayaknya hidup di dalam dunia setelah ratusan ribu berikutnya, keadaan dalam dunia persis seperti apa yang terjadi dalam alam arwah tadi. Kalau kita di alam arwah memang sudah tergolong orang-orang yang baik, dalam dunia kita pasti terkumpul dengan orang-orang baik. Pasti kita dengan sendirinya jadi menyatu. Bila di alam arwah itu kita sudah terkumpul dalam golongan orang-orang yang jahat, dalam dunia mau kada mau. Nah, karena sudah mulai asal dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman dahulu ada seseorang, orang ini sangat pemandir binian, lantihnya luar biasa. Kisah bini-bini nih. Lalu bini-bini ini naik haji. Dahulu naik haji di Makkah tuh ada apa namanya, nyewa gedung, apa hotel tuh ada. Paling-paling bertempat di rumah-rumah penduduk. Nah, jadi si orang lantih ini tadi naik haji mulai Madinah ke Makkah. Di Makkah cari tempat, pas si perempuan yang lantih tadi tak kumpul di rumah lawan yang perempuan lantih juga, ampun rumah nih tuh sama pada lantih. Nah, lalu kata sahabat Nabi, innal arwah junudun mujannadah. Memang dari alam arwah sudah tak kumpul sama pada yang lantihnya di situ kumpulannya aja. Jadi dalam dunia tak kumpul juga ya. Wal mar'u ma'a man ahabba bid dunya wal akhirah. Qala Sayyiduna al-Imam Al-Humam Muhammad ibn Zain bin Sumaid radhiyallahu anhu, wala tujalis illa man tudzakiruka Allah illa man tudzakiruka billah ru'yatuhu. Jangan kamu satu majlis kecuali orang yang mengingatkan engkau dengan Allah melihatnya. Kalau kita bertemuan berilang ke rumah para ulama, kita mau berilang ke rumah para habaib, nah, pasti pikiran kita kada ada urusan-urusan dunia. Pikiran kita minta berkah, pikiran kita minta doa. Nah, itu tanda orang yang baik. Begitu kita bertemu, pikiran kita kada ada urusan dunia, pikiran minta doa, minta keselamatan dunia akhirat. Nah, jangan kamu semajlis kecuali orang yang seperti itu. Wa yunhiduka ilallahi bihalihi wa himmatihi, dan orang yang membangkitkan engkau kepada Allah dengan keadaannya dan himmahnya. Satu majlislah dengan orang yang memberi semangat kepada kita untuk beribadah kepada Allah. Sekedudukanlah engkau dengan orang yang memberi kita semangat untuk takwa kepada Allah. Alaika bih in wajadtah, lazimi atas kamu dengan orang seperti itu bila kamu bertemu. Kalau kita bertemuan lawan orang, begitu kita bertemu orang itu, kita ingat lawan Allah, kita jadi bersemangat beribadah, kita jadi bersemangat menuntut ilmu. Imbah kita bertemuan orang teh. Nah, bila kita bertemuan orang yang macam itu, lazimi orang tersebut, jangan ditinggalkan lagi, jangan dijauhi lagi. Wa adda alaihi bin nawajiz, igut dia pisit-pisit lawan gigi geraham engkau. Artinya apa? Pegang erat-erat. Nah, kalau diigut orangnya pang diigut lawan gigi geraham ngoda dintu. Artinya kalau kita mau ikut lawan gigi di muka ini kada kuat. Tapi kalau di gerahamnya itu, nah itu. Wa adda alaihi bin nawajiz in laqitahu, jikalau kamu berjumpa dia. فَإِنَّهُ لَا أَنْفَعَ لِلْقَلْبِ وَلَا أَعْوَدَ عَلَيْهِ مِنْ مُجَالَسَةِ الصَّالِحِينَ وَالْأَخْيَارِ. Bahwasanya halwasaan tidak ada paling bermanfaat bagi hati, tidak ada paling berguna atas hati daripada satu majlis dengan orang-orang yang saleh dan orang-orang yang akhyar, orang-orang yang baik. Wala adarra alai min mujalasati ghairil jinsi min ahlil ghaflati wal asrar, dan tidak ada bahaya atasnya
yang lebih berbahaya daripada satu kedudukan, sepakawanan selain jenis daripada orang-orang yang lupa dan jahat, orang-orang yang lalai kepada Allah, orang-orang yang jahat. Kita masih ingat kita kisah dahulu, orang yang jahat itu walaupun kita kada bepandir lawan inya, walaupun kita kada betaguran lawan inya, tapi kita parak. Napas yang dikeluarkannya itu sudah menarik kita kepada maksiat. Walaupun kita kada patuh, kita kada bepandir, cuma rancak duduk tatatai. Nah, napas nang keluar di awaknya itu menghembuskan kejahatan. Bila kita kena menular. Apalagi kita bepandir, bersalaman, bepalukan, maginnya. Nah. Kisah dahulu, seorang murid hendak mendatangi gurunya. Dalam perjalanan ini beberapa hari, beberapa malam hanya sampai lewat unta. Begitu malam hari, si murid ini singgah bertempat di rumah orang. Orang ini sorangan lagi di rumah, laki-laki ini sorangan. Singgah ke situ. Begitu singgah di rumah laki-laki tadi, bermalam di situ, bermalam serumah dengan laki-laki tadi. Kenapa si murid ini timbul pikiran hendak melakukan zina? Luar biasa gejolak hati hendak berzina. Padahal di rumah itu kan ada bini-bini, cuma ada laki-laki seekong. Siang harinya berangkat perjalanan terus sampai kepada gurunya. Kisahkan lawan guru, wahai guru, kenapa ulun waktu bermalam di rumah orang itu siangnya hati ulun ini hendak berzina? Ujar guru, tahukah engkau bahwa rumah nang ikam malami itu laki-laki itu ahli zina orangnya. Ikam bermalam di situ, inya bernapas, ikam bernapas, napas ikam bersampuk jadi satu, menghiut napas orang ahli zina. Akhirnya kita timbul keinginan untuk berzina. Coba bayangkan, nyamanlah kawan orang yang kada baik nih tuh, kawan orang ahli minum arak, kawan orang nang ahli judi. Walaupun inya kada membawa judi, tapi napas nang dihembuskannya sudah mengajak kita untuk judi. Nah, orang minum arak macam itu juga. Makanya paling berbahaya, tidak ada yang paling berbahaya selain sekedudukan dengan orang-orang yang lalai kepada Allah, sekedudukan orang-orang yang jahat tadi. Wa bil hadis, disebutkan dalam hadis, al mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu atas agama kawannya. Seseorang itu atas agama kawannya. Artinya apa? Kalau kawannya itu punya agama yang baik, inya berarti punya agama yang baik. Makanya ada istilah la tas'al anil mar'i walakin is'al an khalili. Jangan kamu bertanya tentang seseorang bagaimana pribadinya, tapi tanyakanlah siapa kawannya orang tersebut. Ini untuk orang-orang tua nang beisi anak bini-bini atau beisi anak laki-laki hendak mencari jodoh. Kada perlu bertakun kayak apa orang tu akhlaknya, kada perlu. Tapi takunakan siapa kawan-kawannya. Bila kawannya orang berakhlak baik, berarti inya akhlaknya baik. Bila kawannya orang-orang yang jahat, berarti inya orang jahat walaupun sekolah pesantren, sekolah agama. Kalau saya mencari takun orangnya, kayak apa kelakuannya si anu tuh melamar anakku, baik ada kelakuannya. Jangan mencari kelakuan inya, cukup cari kawannya siapa. Bila kawannya orang baik, berarti baik tuh orangnya. Nah, almar'u ala dini khalilih. Waqad qil, sungguh dikatakan orang, man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal asyrar. Siapa berteman orang yang baik, Allah jadikan dia baik walaupun dia dari orang yang jahat.
orang perampok, penjudi, penzina, tapi karena ketuju mendekati orang yang baik, orang yang saleh, akhirnya pasti baik. Man sahibal akhyar ja'alahu Allah minal akhyar wa in kana minal ashrar. Wa man sahibal ashrar ja'alahu Allah minal ashrar wa in kana minal akhyar. Siapa berteman orang yang jahat, Allah jadikan nantinya dia jahat sekalipun dia dari orang yang baik. Orang sekolah agama, pendidikan agama, bila hari praya bakawan nang kada baik di kawan. Itu ya orang yang tawaan tuh. Ini merasa kawan nang kada baik. Akhirnya kena kada baik tuh. Akhir bila kada mulai wahini diampihe kada mau baik. Jangan ikam nama ngawani orang kada baik, tapi hendaknya orang nang kada baik ngawani ikam itu. Orang sekolah agama jangan bakawan lawan sekolah nang kada kakaruan. Tapi cari orang nang sekolah kada jelas bakawan dengan sekolah agama, mau baik. Wa man sahibal asrar ja'alahu Allah minal asrar wa in kana minal akhyar. Jadi orang-orang tua dahulu, orang tua bahari, karena bahari benar lah 20 tahun telah lalu, paling selektif memilih kawan anaknya ini. Anak siapa tuh? Orang mana? Pasti ditakuni kalau naik ke rumah kita membawa kawan. Siapa nih tuh? Orang mana? Abahnya siapa? Paling hati-hati anak nih bakawan nang orang nang kada jelas asal usulnya. Khawatir. Fa in ajasta an musyahadatihim wa ru'yatihim kama huwal ghalib fi hadzal zaman fala ahsana min mutala'ati siyarihim wa akhbarihim wa manaqibihim wa atharihim. Intaha min majma'il bahrain. Bila engkau tidak bisa menyaksikan mereka, engkau tidak bisa melihat mereka orang-orang yang saleh, engkau tidak bisa melihat para aulia Allah, kada bisa bertemu mereka sebagaimana kebiasaan sekarang ini, tidak ada yang lebih baik daripada membaca sejarah hidup mereka, khabar-khabar mereka, manakib mereka, dan sejarah hidup mereka. Kalau kita ini kesulitan mencari kawan yang baik, kita kesulitan mencari orang yang baik yang bisa membangkitkan semangat untuk ibadah, sulit. Ada caranya. Cari buku-buku, kitab-kitab yang menceritakan perjalanan hidup aulia Allah. Cari kitab-kitab yang menceritakan tentang manakib kekasih-kekasih Allah. Baca buku itu. Nah, itu menggerakkan kita. Dan di waktu kita membaca manakib seorang aulia Allah atau kita mendengar manakib seorang aulia Allah, itu seolah-olah kita satu masa, satu majelis dengan mereka, satu kedudukan dengan mereka. Intaha min majma'il bahrain. Wa an sayyidina al-imam al-arif billah Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih qala al-fahmu nurun yushriqu bil qalbi. Paham itu adalah cahaya yang memancar di dalam hati. Wala yu'tahu, dan tidak diberikan paham yang cahaya itu illa man jalasas salihin, kecuali orang yang sekedudukan orang saleh, au tala'a kutubahum, atau orang yang membaca kitab-kitab mereka. Nah, makanya kita insyaallah kalau ada halangan, kita bulan puasa ini, bulan Ramadan ini, tiap malam membaca kitab manakib para aulia, yaitu kitab apa ngarannya Syarhul Ainiyah, karangan Habib Ahmad bin Zain al-Habashi. Ini Ahmad bin Zain yang kita baca ini, Ahmad bin Zain al-Habashi nafa'allahu bih qala al-fahmu nurun yushriku bil qalbi. Paham itu adalah merupakan cahaya memancar dalam hati. Tidak diberi itu paham yang memancar cahaya tadi kecuali orang yang sekedudukan orang saleh atau orang yang mutalaah kitab-kitab orang saleh, orang-orang yang membaca
Jadi tiap malam insya Allah kita jam 9 habis sembahyang tarawih membaca kitab manaqib para aulia satu demi satu, terutama para aulia di lingkungan keluarga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kitab Syarhul Ainiyah itu dikarang oleh Habib Ahmad bin Zain Al-Habashi. Nah, kitab itu dicetak ada dua, ada cetakan yang asli, ada cetakan yang kada asli. Jadi supaya dapat berkah menuntut ilmu, jangan nukar cetakan nang kada asli. Artinya apa? Cetakan nang tiruan nang bajakan nang kada direstui oleh zuriat daripada pengarangnya. Bajakan ngarannya. Nah, kalau kitab nang resmi itu si kitab nang percetakannya ditandatangani, diberi izin oleh zuriat pengarangnya. Nah, itu belain hasilnya. Macam kaset bajakan juga murahnya harganya loh. Jadi kitab pun ada juga macam itu. Orang mencari keuntungan pribadi tanpa menghiraukan zuriat keluarga pengarang dahulu. Wa qala radhiyallahu anhu mujalasatu salihin anfa'u lil 'abdi min mi'ati aw qala alfi uzlah. Kalau kita berisi kawan orang saleh, kita sekedudukan dengan orang saleh, itu lebih berguna bagi kita daripada beruzlah 1000 kali. Uzlah apa artinya? Mengasingkan diri ke puncak-puncak gunung, mengasingkan diri ke dalam guha untuk beribadah kepada Allah. Itu baik kalau kita kada bisi kawan lagi nang saleh. Kalau ada kawan saleh, kawan yang baik yang mendorong kita kepada ibadah, lebih baik itu daripada kita beribu-ribu uzlah tadi. Qala wa qad takunu mujalasatu syakhsin wahid anfa'a min mujalasati 70 alfa. Terkadang satu kedudukan dengan satu orang lebih bermanfaat daripada semajlis dengan 70.000 orang. 70.000 orang kita kawani, cuma orang nama hadiri urkis baiklah. Orang urkis 100.000 orangnya nang hadir. Baik bakawan saya kong nang membaca Quran, baik bakawan saya kong nang membaca Yasin umpamanya. Wa qala Sayyidina al-Imam Ahmad ibnu Hasan al-Attas radhiyallahu anhu walau lam takun fi mujalasati salihin illa khaslatun wahidah lakafat. Jikalau tidak ada pada satu majlis, satu kedudukan atau sapakawanan dengan orang saleh, melainkan hanya saja dapat satu keuntungan sudah cukup. Apalagi banyak. Wahia, keuntungannya apa kalau kita dekat dengan orang saleh? Keuntungannya apa kalau kita ini punya pertalian yang khusus dengan orang saleh? Apa keuntungannya? Pertama, wahya jazbu hammihim wa qulubihim wa niyyatihim laka wa raf'uha iyyaka ila manazilihim. Menarik perhatian mereka, menarik hati mereka, niat mereka bagi engkau, dan mengangkatnya kepada engkau, akan engkau kepada kedudukan mereka. Kalau orang saleh, apalagi aulia-aulia Allah, mereka sedang berada dalam hadratullah, mereka sedang berada dalam hadrat ilahi. Nah di situ mereka berdoa. Oleh karena kita ini dekat dengan dia, dia doakan kita, dia masukkan nama kita di dalam kumpulan doa-doanya. Luar biasa itu. Kalau kita ada bisi kawan umpamanya atau bisi apa, orang nang hebat, orang punya kedudukan tinggi di sisi Allah, waktunya saat menghadap Allah, dia ingat kepada kita, dia doakan kita, wah selamat sudah kita, selamat sudah. Nah, itu salah satu keuntungan orang-orang yang dekat dengan orang yang saleh.
apalagi aulia Allah Subhanahu wa taala. Wa illa jikalau tidak demikian, bi an salimta minal khawatirir radi'ah wa lam yakun syai'un min dzalik fataktika salamah minal ma'asi ma dumta bi hadratihim. Jikalau tidak, dengan bahwa engkau selamat daripada khatar-khatar yang jahat dan tidak ada sesuatu dari yang demikian, maka cukuplah akan engkau oleh selamat daripada maksiat selama engkau berada di hadapan mereka. Sekurang-kurangnya manfaat yang kita dapat waktu kita duduk dengan orang saleh, kita terhindar dari perbuatan maksiat pada waktu itu. Itu paling inti. Wa anil Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu qala arba'atun tazidu fil aqli, ada 4 yang menambah akal, menambah ketajaman akal, kekuatan akal. Pertama, tarkul fudul minal kalam, meninggalkan berlebih-lebihan daripada bicara. Yang kedua, wasiwak, bersiwak, itu menambah ketajaman akal. Yang ketiga, wa mujalasatus shalihin, satu majelis dengan orang-orang yang saleh. Kita lihat doa-doa para aulia, kita lihat doa-doa para sulaha, orang-orang saleh. Kita lihat doanya, pasti ada tertulis Allahumma fa'al mithla dzalik bi auladina wa azwajina wa walidina wa ahbabina wa man ahabbana wa man ahsana ilaina. Jadi orang-orang saleh, orang-orang aulia itu minta kepada Allah, misalnya dia minta kepada Allah supaya selamat dunia akhirat, masuk surga, selamat dari siksa kubur, rezeki yang halal, keturunan yang saleh, zuriat yang baik. Dia minta kepada Allah demikian. Di ujung doanya kayaknya ada terbuat, ya Allah demikian pula perbuat untuk orang tuaku, anak-anakku, orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang cinta kepadaku, orang-orang yang berbuat baik kepadaku, orang-orang yang berpesan doa kepadaku. Jadi kalau kita mencintai orang saleh, kita dicintai orang saleh, kita berbuat baik kepada mereka, tambah pulang kita minta doakan kepada mereka, berapa kali rangkap terbuat dalam doa kita. Orang-orang aulia kalau berdoa kepada Allah, ya Allah ampuni dosaku, ya para wali, dan dosa orang-orang yang aku cintai, orang-orang yang cinta kepadaku, orang-orang yang berbuat baik kepadaku, orang-orang yang berpesan doa kepadaku. Amun kita kana ke ampat ini, ampat budi kita buat kita cinta, kita dicintainya, kita berbuat baik kepadanya, kita tolong doa pulang kepadanya, keempatnya kita buat. Wa an ba'dis salihin qal man shalla wara'a maghfurin ghufiralah, siapa sembahyang di belakang orang yang diampuni Allah, diampuni Allah juga inya. Kita ini berjamaah sembahyang, imamnya ini orang yang diampuni Allah, otomatis makmumnya semuaan diampuni Allah juga. Makmumnya diampuni Allah juga. Wa man wakala maghfuran ghufira lahu, barang siapa yang mempercayai kepada orang yang diampuni Allah, dia pun diampuni Allah juga. Ada lagi sambungannya, siapa yang sapa makanan dengan orang-orang yang diampuni Allah, diampuni Allah juga. Siapa-siapa orang yang sekedudukan dengan orang yang diampuni Allah, diampuni Allah juga. Nah itu paling kada itu keuntungan yang kita dapat berkawan, berkedudukan bersama-sama dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man jalasa ma'as salihin zadat raghabatuhu fit ta'at wa man jalasa ma'al ulama izdada minal ilmi wal amal. Siapa duduk beserta orang yang salihin, bertambah kegemarannya dalam taat. Siapa yang duduk bersama para ulama, bertambahlah dia daripada ilmu dan amalnya. Intah.
Wa qala Sayyiduna Ibrahim Al-Khawwas rahimahullah, dawa'ul qalbi khamsatu asya, penyakit ubat hati ada 5. Hati yang selama ini kada mampan dinasihati Al-Quran, hati yang selama ini kada mampan dinasihati hadis Rasulullah. Buktinya apa? Al-Quran menyampaikan ini baik, ini baik, ini baik, hatinya kada tergugah. Rasulullah menyampaikan ini baik, ini baik, ini baik, hatinya kada tergugah. Berarti ini hati orang hati sakit. Hati sakit. Padahal gunung, matahari, langit semuanya memberi berbekas dengan nasihat Allah, dengan nasihat Rasulullah. Ada si manusia ini dinasihati Al-Quran, kan ada tanggapan. Disampaikan hadis-hadis Nabi, kan ada perubahan. Ini berarti hatinya ada penyakit, sehingga hatinya menjadi buta dan tuli. Nah, hati yang macam itu diobati dengan 5 perkara. Pertama, qiraatul Quran bitadabbur, membaca Al-Quran dengan merenungi maknanya. Baca Quran dengan merenungi artinya. Yang kedua obatnya wa ikhla'ul batni, mengusungkan perut. Artinya jangan selalu kenyang. Jangan selalu kenyang. Karena orang yang selalu kenyang itu, uap makanan minuman itu menutupi hati, menutupi mata, telinga, hati. Jangan selalu kenyang. Ayo kenyang, di orang aruh silakan aja kenyang. Di orang berselamatan ayo bertambah kada apa-apa. Bila makan sorangan jangan sampai kenyang. Yang ketiga, wa qiyamul lail, beribadah di malam hari. Yang ketiga, wa tadarru' inda sahar, berdoa kepada Allah pada waktu menjelang subuh. 1, 2, 3, 4 sudah. Yang kelima, wa mujalasatus salihin, nah berkawan orang-orang yang salihin, berkawan orang-orang yang baik. Orang-orang nang buntat bakawan orang salihin. Belenya pacang baik, bakatuntungan tuh bakawannya. Bila pacang kada baik, kada mau lawas bakawannya, empihan. Nah, itu tandanya. Zakarahun Nawawi fil azkar. Nah, hingga situ wa minal hikayat al-ma'surah fi mujalasati salihin ma hukiya an Syekh Al-Kabir Abi Sulaiman Ad-Darani hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah.